Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzar rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamatu wasihata wa quwwata fi kulli alil baiti wa ahli sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bidal khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini insya Allah yang akan disampaikan adalah tentang transfer pahala atau transfer amal soleh menurut madhab Ahlussunnah. Saya akan kutipkan beberapa keterangan yang terdapat dalam kitab-kitab madhab Ahlussunnah. Walaupun dalam bab ini memang harus diakui bahwa terdapat ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Hanya pada kesempatan ini saya ingin sampaikan secara umum mayoritas bahwa ulama-ulama sunnah wal jamaah mereka meyakini sepenuhnya bahwa transfer pahala atau transfer amal soleh yang dilakukan oleh orang yang hidup ini bisa sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama dari madhab Hanafi. Di dalam kitab Radul Mukhtar jilid 2 halaman 243 dikatakan sebagai berikut. Man dakhalal maqabira faqara'a surata Yasin. Hafafallahu anhum yawma'idin wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang memasuki pekuburan maka bacalah surat Yasin. Maka akan diringankan siksaannya oleh Allah atas mayat di pekuburan tersebut pada hari itu dan dijadikan baginya, maksudnya adalah bagi pembacanya, dari setiap mayat yang berada di kuburan itu adalah sebuah kebaikan. Wa fi syarhil Lubab, kemudian dalam syarah Lubab dikatakan wa yaqra'u minal Qur'ani, maka bacalah sebagian dari Al-Qur'an, ma tayassara lahu, yang mudah untuk dibaca bagi orang yang mencari kubur tentunya. Minal Fatihah wa awwalil Baqarah ila Muflihun, yaitu Al-Fatihah dan awal surat Al-Baqarah sampai dengan ayat Al-Muflihun. Wa ayatul kursi, kemudian ayat kursi, wa amana rasul, kemudian disambung dengan surat Yasin, disambung dengan surat Yasin, wa tabarakal mulku, surat At-Tabarak, surat Al-Mulk, surat Al-Takasur, surat At-Takasur, wal Ikhlas, isna asyara marrah, sebanyak 12 kali, au ihda asyar, atau 11 kali, au sab'an au salasan, atau 7 kali atau 3 kali. Summa yaqul, kemudian katakan, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu ila fulanin au ilaihim. Kemudian katakan, Allahumma ausil, ya Allah jadikanlah sawaba ma qara'nahu ila fulanin au ilaihim, pahala amal kami dari apa yang kami baca untuk fulan atau untuk mereka, maksudnya adalah untuk yang mayat yang berada di pekuburan. Kemudian masih dalam halaman yang sama dikatakan, Soroha ulama una, menyatakan para ulama-ulama kami, fi babil haji, di dalam bab haji, an-ghairi, dan selainnya, bi anna lil insani ayyaj'ala sawaba amalihi li ghairihi, salatan au sauman au sadaqatan au ghairaha. Sesungguhnya setiap manusia dapat menjadikan pahala amaliyahnya untuk selain mereka, seperti sholat, atau puasa, atau sedekah, atau selainnya. Kada fil hidayah, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Hidayah. Bal fi zakati tatar khoniyah anil muhid. Begitupun dalam berzakat yang disembunyikan sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Muhid. Al-afdalu liman yatasaddaqu naflan ayanwiya li jami'il mu'minin al-mu'minat. Yang paling utama adalah bagi yang bersedekah dengan cara memberi yang diniatkan bagi seluruh orang-orang beriman dari kalangan laki-laki ataupun wanita. Li'annaha tasilu ilaihim, hal seperti itu akan sampai pahalanya pada mereka. Wala yanqusu, tanpa harus dikhususkan, tanpa akan dikurangi
min ajri syai'un, dari pahala orang tersebut. Wa madhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah yang terdapat dalam madhab ahli sunnah wal jamaah. Lakini tasna malikun wa syafi'u. Sekalipun begitu telah mengecualikan Malik dan Syafi'i al ibadah badaniyah al mahsota kasolati wa ta'wilati fala yasulu sawabuha ilal mayyit indahuma. Sekalipun begitu telah mengecualikan Malik dan Syafi'i dalam hal ibadah badaniyah secara khusus seperti sholat dan pembacaan Al-Quran yang tidak akan sampai pahalanya kepada mayat. Bikhilafi ghairiha. Dengan adanya perbedaan selain mereka, kasodaqah wal hajat, seperti sodakoh dan haji. Wa khulafa mumtazilah fil kulli wa tamamuhu fi fathil qadir. Dan berbeda pula Mu'tazilah di dalamnya, dan kesimpulan tersebut terdapat dalam kitab Fathul Qadir. Jadi dalam keterangan ini sebagaimana dikutipkan dalam kitab Radul Mukhtar, bahwa dikatakan juga dalam bait yang kedua bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i mereka mengecualikan, bahkan mereka berbeda pendapat, dan mereka meyakini, mereka beristihad bahwa semua ibadah badannya ini tidak akan sampai kepada mayat. Ini adalah dalam keterangan yang satu. Kemudian saya akan kutipkan pendapat Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh halaman 166. Ini adalah kitabnya. Ini kitab Ar-Ruh karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kitabnya sudah rada usang. Ini kitab ini saya dapat dari guru saya dari bapaknya dari bapaknya lagi, dan dari bapaknya lagi. Jadi ini sudah 5 generasi, alhamdulillah. Beliau mengutip perkataan Imam Abu Hanifah, seseorang boleh melakukan ihram atas nama orang yang pingsan, sehingga ihramnya sama dengan ihram orang yang diwakilinya. Allah menjadikan keislaman kedua orang tua sama dengan keislaman anak-anaknya. Saya, maksudnya adalah Imam Abu Hanifah, telah melihat bagaimana syariat ini menganggap perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan pelakunya dapat merambah kepada orang lain. Maka bagaimana mungkin dianggap sejalan dengan syariat jika seorang hamba dihalangi untuk memberikan manfaat kepada orang tua, kerabat, dan saudara sama muslim, justru pada saat mereka sangat membutuhkannya, dengan mengerjakan kebaikan yang pahalanya diperuntukkan bagi mereka? Bagaimana mungkin seseorang menyempitkan sesuatu yang lapang atau menghalangi orang yang tidak dihalangi pembuat syariat untuk memberikan pahala amalnya kepada orang-orang muslim yang dikendakinya, yang dapat mencapai pahala haji, sedekah, puasa, sholat, dan membaca Al-Quran, dan juga itikaf ialah keislaman orang yang menghadiahkan pahala amal-amal itu dan kebaikannya. Pembuat syariat tidak menghalangi untuk melakukan kebaikan itu, bahkan menganjurkannya dengan cara apapun. Ini adalah sebuah penjelasan yang sangat logis, yang sangat luar biasa dari Imam Abu Hanifah. Kemudian masih dalam kitab yang sama, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh halaman 172. Beliau kembali mengutip perkataan Imam Al-Hasan, seorang imam di zaman tabi'in. Beliau mengatakan, "Idza kana alaihi syamu sahrun fasama'anu salasuna rajulan yauman wahidan zazan." Jika orang yang meninggal masih memiliki hutang puasa selama sebulan, maka 30 orang boleh berpuasa untuknya, di mana setiap orang berpuasa sehari baginya. Jadi fatwanya Imam Hasan ini sering dipraktikkan oleh pesantren-pesantren Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Jadi kalau di pesantren kami dulu, bila ada orang meninggal, kemudian guru akan panggil beberapa orang untuk membadalkan puasa orang yang meninggal. Misalnya kalau 1 bulan 30 hari, berarti guru itu akan panggil 30 orang. Dan tiap orang akan berpuasa membadalkan puasa orang yang masih punya hutang tersebut 1 hari. Kalau 60 hari berarti 1 orangnya 20 hari, dan begitulah seterusnya. Ini adalah sesuatu keleluasaan dari pembuat syariat yang tidak pernah melarang, bahkan menganjurkan untuk memberikan kebaikan pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian selanjutnya dalam mazhab Malik, di dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Diwani Al-Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Kiruni, jilid 1 halaman 284, dikatakan sebagai berikut.
Qala al-Qarafi, telah berkata al-Qarafi, walladzi yadharu usulu barakatil Qur'ani lil amwat kahusuliha bimuwa wajati rajuli as-solih. Yang menjelaskan untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran kepada mayat seperti mendapatkannya si mayat yang berdampingan dengan bertetangga dengan seseorang yang solih. Wabil jumlati fala yanbagi ihmalu amril mauta minal qiraati. Yang dalam jumlah tidak termasuk melampaui batas kecerobohan dalam urusan orang yang mati dengan cara membaca Al-Quran, wala minat tahlili, tidak juga dengan cara membacakan tahlil, yuf'alu inda daf'an, yang mana dapat dilakukan di sisi kuburan. Wa i'timadu fi dzalika kulli 'ala Allah Ta'ala wasi'ati rahmatih, dan telah menjadi sandaran atau menjadi sebuah keyakinan dalam hal itu seluruhnya dari Allah Ta'ala tentang keluasan dan rahmatnya. Dan dituliskan juga Wadakaro sahibul madkhal, dan dituliskan juga oleh penulis kitab al-madkhal, andaman aroda husula barokati qiraati wa sawabiha lil mayyiti bila khilafin fayaj'al dalika du'aan fayaqul. Dan sesungguhnya bagi orang yang menghendaki sampainya atau hasilnya keberkahan dengan dalam pembacaan Al-Quran dan juga pahala dari pembacaan tersebut untuk mayat, biar khilafin, tidak adanya khilaf, tidak adanya perselisihan. Fayaj'al, maka bacalah, maka jadikanlah zalika duaan. Fayaqul, maka bacalah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Fayaqul, dengan mengatakan Allahumma ausil sawaba ma aqra'uhu li fulanin au ma qara'tuhu. Ya Allah, jadikanlah pahala apa-apa yang kami baca untuk sepulan atau apa-apa yang telah dibaca. Wahina idin yahsulu lil mayyiti sawabul qiraati walil qari sawabu doa. Jadi apa yang telah dibaca akan berhasil, akan sampai kepada mayat, yaitu pahala dari pembacaan yang dibaca oleh para pembacanya, oleh para qori, dan juga pahala doa bagi si pembacanya. Kemudian masih dalam kitab Fawaqih ad-Diwani al-Risalah Ibnu Abi Zaid al-Kiruni, jilid 2 halaman 291, dikatakan sebagai berikut. Wa kama yantafi'u bidu'a'i lahu yantafi'u bisadaqati anhu. Dan sama halnya akan mendatangkan manfaat dengan cara berdoa bagi mayat, akan bermanfaat pula dengan bersedekah atas mayat. Wa waqa'a hilafun fin tifaihi bil qiraatihi lahu wa rajaha ba'dun intifa'ahu biha. Dan telah berlangsung perselisihan di dalam memberikan manfaat dengan cara pembacaan, maksudnya ada pembacaan Al-Quran atau zikir bagi mayat, dan telah mengutamakan sebagian, dalam hal ini maksudnya adalah para ulama, untuk mengambil mendatangkan manfaat bagi mayat dengan cara pembacaan tersebut. Falayan bagi ihmaluha wasawaun waqa'at ala qabrihi au fi ghairi hatta tasihal ijarahu alaiha wa talzam. Yang tidak akan jatuh dalam kelalaian atau kecerobohan yang sama. Dan berkobarnya, maksudnya berkobarnya siksaan di dalam kuburan atau selainnya, sehingga dibenarkannya pahala bagi mayat secara terus menerus. Wa qayyada ba'dul khilafa bima idalam yaj'al awwala dalika du'aan, dan mengikat sebagian dari perselisihan di antara para ulama maksudnya tentang hal ini, di mana tidak dijadikan di awal seperti itu dengan doa. Wa illan tafa'a insyaallah min ghairi khilafin dalika bi anna yaqul. Dan terkecuali akan bermanfaat insyaallah, tidak akan ada perselisihan di kalangan para ulama. Dan untuk hal ini sesungguhnya dengan membaca Allahumma ausil sawaba ma aqra'uhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa-apa yang dibaca kepada si fulan. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah
menggunakan kalimat redaksi alum ausil sawaba, begitu pula dalam mazhab Malik. Kemudian kita teruskan. Wa ma fi makna dzalika li izma'i ala naf'id du'a. Dan di dalam memaknai hal tersebut telah sepakat atas bermanfaatnya doa. Wa mafhumul mu'minina annahu la yajibu alaihil istighfaru li abawaini al kafirina bal yahrumu alaihi li ayat. Dan telah dipahami oleh orang-orang yang beriman, sesungguhnya hal itu tidak diwajibkan atasnya beristighfar atau memohonkan ampun untuk kedua orang tua yang kafir. Bahkan hal tersebut diharamkan berdoa atasnya. Li ayat, sesuai dengan ayat, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak pantas bagi Nabi, maksudnya bagi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka sebagaimana tercantum dalam surat ke-9, surat At-Taubah ayat 113. Fa innaha nazalat fi istighfarihi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib. Diturunkannya surat tersebut di dalam hal memohonkan ampunannya Nabi Muhammad SAW untuk pamannya itu Abu Thalib. Wal istighfari ba'di sahabati li abawaihil musyrikin. Dan juga telah memohonkan ampun sebagian dari para sahabat kepada kedua orang tuanya yang musyrik. Walhasil anna hurmat istighfari lil kafirin ba'da mautihi mujma'un 'alaiha walau li abawain. Dan akhirnya sesungguhnya penghormatan memohonkan ampunan kepada orang-orang kafir setelah kematian mereka merupakan kesepakatan atasnya, walaupun mereka adalah orang tuanya. Wa innama waqa'a khilafun, dan sesungguhnya telah berlangsung perselisihan, perdebatan istighfarihi di dalam hal memohonkan ampun lil abawaini terhadap kedua orang tua hala hayatihima ketika mereka masih hidup. Idqad yuslimuna, andai kata mereka memungkinkan atau ada kemungkinan mereka menjadi orang Islam. Ini sangat menarik apa yang tertera dalam kitab tersebut. Kemudian diteruskan dalam bait selanjutnya. Yustahabu shadaqatu alal walidaini wa yantafi'ani biha kama yantafi'ani bidu'ai. Disukai atau disunahkan bersedekah kepada kedua orang tua yang mendatangkan manfaat bagi keduanya, sebagaimana kemanfaatan bagi keduanya dengan cara didoakan. Warajaha annahu yuntafa'u bil qiraati waqa'at ala qabrihi aw fi ghairihi. Fatasihu al ijaru 'alaiha wa talzam. Dan telah diunggulkan sesungguhnya mendatangkan manfaat dengan cara pembacaan, maksudnya pembacaan Al-Quran atau zikir, dikarenakan berkobarnya siksaan bagi penghuni kubur atau selainnya, maka dibenarkan dengan memberikan hadiah, maksudnya hadiah pahala atau amal sholih kepada mereka secara terus menerus. Wa qayyada ba'dul khilafa, dan telah mengingat dan telah mengikat dari sebagian tentang perdebatan tersebut atau perselisihan tersebut, bima idalam yaja'al awala dalika du'aan wa illan tafa'a insyaallah bila khilafin. Dan telah terikat sebagian perselisihan dengan perkara tersebut di mana tidak dijadikan di awal dengan berdoa terkecuali dengan mendatangkan manfaat, insyaallah tanpa adanya perselisihan. Wa dalika bi anna yaqul. Oleh karena itu, maka bacakanlah Allahumma ausil sawaba ma aqra'uhu ila fulanin au ma fi makna dzalika. Maka bacakanlah ya Allah, sampaikanlah apa yang kami baca untuk fulan atau doa yang semakna dengan hal tersebut. Sebelum kita sambung kepada yang tertera dalam mazhab Syafi'i, jadi mari kita seruput kopinya dulu. Dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab jilid 15 halaman 522 dikatakan sebagai berikut.
Wa dhabu Ahmad bin Hanbal wa jama'a min ulama'i wa jama'a min ashabi Syafi'i il annahu yasillu, dan mengambil pendapat yang paling unggul dari Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya dari kalangan para ulama dan juga pengikut dari para sahabat Asy-Syafi'i. Dari mereka sesungguhnya akan sampai wal mukhtar, dan telah dipilih ayyakul ba'dal qiraah, dan telah dipilih bacaan setelah membaca Al-Qur'an. Maksudnya adalah membaca Al-Qur'an untuk mayat. Allahumma ausil sawaba ma qaratuhu. Ya Allah, jadikanlah pahala amal kami dari apa yang kami baca untuknya. Kemudian dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid 4 halaman 111, dikatakan sebagai berikut. Walam hibu at-Tabariyu, dari Al-Muhib at-Tabari, wa Ibnu Abu Dam, dari Abi Dam, wa Sayyibud Dakhair, dari para sahabat ad-Dakhair, wa Ibnu Abi Asrun, dari Ibnu Abi Asrun, alaihi amalun nas, yang berhubungan tentang amal manusia. Wa marahul muslimuna hasanan fa wa indallahi hasan. Apa-apa yang dilihat atau dilakukan oleh orang-orang Islam baik, maka di sisi Allah dia adalah baik. Faqala As-Subki, telah berkata As-Subki, walladzi dalla alaihil khabaru bil istimbat. Hal tersebut atasnya adalah sebuah kabar tentang istimbat. Maksud istimbat adalah penggalian, perumusan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Anna bal Qur'ani idza kusida bihi naf'ul mayyiti wa tafifu ma huwa fihi naf'ahu. Dan sesungguhnya dari sebagian ayat-ayat Al-Quran bisa dimaksudkan bagi mayat dan akan mendatangkan manfaat untuk si mayat, serta akan meringankan apa-apa yang terjadi dalam kuburan, serta akan mendatangkan pula manfaat bagi mayat tersebut. Itsabata annal fatihata lamma qasada biha. Maka telah ditetapkan sesungguhnya seperti pembaca Al-Fatihah juga bisa dimaksudkan atau bisa diniatkan bagi si mayat, al-qoriyu naf'al madzugi naf'athu, yang mana bisa diniatkan yaitu oleh para pembacanya atau oleh para qori agar bisa langsung dirasakan bagi mayat. Wa qarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi di dalam sabdanya, wa ma yudrika annaha rukbah. Dan mengapa tidak engkau lakukan? Sesungguhnya ia adalah mantra atau jampi. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyampaikan bahwa pembacaan dari sebagian ayat Al-Quran adalah ruqyah, adalah pengobatan. Dia adalah mantra, dia adalah jampe. Wa idza nafa'atul hayya bil qasdi kana naf'ul mayyiti bihi aula. Dan di mana memberikan manfaat bagi yang hidup dengan diniatkan baginya, sudah barang tentu akan memberikan manfaat juga bagi yang telah wafat, dan ia jelas lebih utama. Jadi alhamdulillah di dalam mazhab Syafi'i pun sepakat dengan mazhab-mazhab sebelumnya, dengan para mujtahid senior sebelumnya, bahwa membacakan pembacaan Al-Quran atau pembacaan dzikir yang diniatkan dimaksud untuk mayat ini akan sampai, dan dia merupakan sedekah karena naf'ul mayit. Jadi seperti sedekah yang bermanfaat bagi mayit, dan bahkan dia adalah utama. Kemudian dalam baris selanjutnya, waqad jawazal qadi Husaini al-istisjaro ala qiraatil Qur'an indal mayit. Dan sesungguhnya memperbolehkan Al-Qadi Husain menghadiahkan pembacaan Al-Quran di sisi mayat. Waqala Ibnu Shalah, dan berkata Ibnu Shalah, wa yang bagi ayyakul, dan akan disampaikan bila berkata Allahumma ausil sawaba ma qara'na li fulanin fayaj'aluhu du'aan. Ya Allah, sampaikan pahala apa yang kami baca untuk fulan, dan jadikanlah baginya doa ini. Ini adalah redaksi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah.
wala yakhlifu fi dzalikal qurb wala yakhlifu fi dzalikal qaribu wal ba'id. Dan tidak ada perselisihan dalam hal ini baik di waktu sekarang ataupun di masa lampau, kata Imam Ibnu Salah. Wa yanbagil jazmu binaf'i hada. Dan akan disampaikan secara pasti dengan manfaat pembacaan Al-Quran itu. Wa kana Syekh Burhan Ad-Dain Al-Fazari yunkiru qaulukum. Adapun Syekh Burhan Ad-Dain Al-Fazari mengingkari pendapat tersebut, maksudnya mengingkari lafaz dari doa tersebut. Karena beliau menyampaikan bahwa doa yang tepat menurut istihadnya adalah Allahumma ausil sawaba ma tilawatuhu ila fulanin khassatan wa ilal muslimina ammatan. Ya Allah, sampaikan pahala apa yang kami baca untuk fulan secara khusus dan untuk kaum muslimin secara umum. Kemudian di dalam kitab Hasyiah Al-Jamil Al-Syaril Minhaj jilid 4 halaman 67 dikatakan wa ma qaulullah ta'ala wa allaisa lil insani illa ma syaa, surah An-Najm ayat 39. Adapun firman Allah Ta'ala yang berarti dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan pahala melainkan dari usaha yang mereka kerjakan sendiri. Famansukhun telah dihapus, amun mahsusun atau yang tadinya bersifat umum menjadi khusus. Bal qala ba'dul a'immah, adapun perkataan sebagian para imam, inna sawaba jami'il ibadati anil mayyiti yahsulu lahu hatta sholahi wal i'tikaf. Sesungguhnya pahala seluruh ibadah atas mayat akan disampaikan baginya seperti sholat dan i'tikaf. Wa in kana marjuhan indana, dan hal itu yang paling unggul di sisi kami. Jadi di dalam mazhab Syafi'i yang paling unggul adalah bahwa semua amal-amal ibadah badaniyah ini akan disampaikan oleh Allah pahalanya, keutamaannya kepada mayat. Kemudian di dalam kitab Ruh halaman 171, Syekh Ibnu Qayyim kembali mengutip perkataan salah satu mujtahid dalam mazhab Syafi'i, Imam Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Jamal Al-Khabi Al-Baghdadi. Beliau hidup tahun 246 Hijriah. Jadi beliau adalah seorang salaf. Yang mengatakan dilakukan puasa atas nama orang yang sudah meninggal dalam masalah qada puasa. Jika tidak sanggup, dikodok dengan puasa atas namanya. Jadi boleh dikodokan orang yang telah meninggal dunia oleh keluarganya, maksud seperti itu. Kemudian saya tambahkan, karena adanya perbedaan pendapat tentang redaksi doa untuk mayat, dalam hal ini saya lebih mengunggulkan untuk menggabungkannya sebagai berikut. Allahumma ausil sawaba wa fadlan hadihi, misalnya hadis sholat, hadis saum, hadis sedekah, hadis surah, hadis sholawah. Inna fulanin hasatan wa ilal muslimin ammatan. Ya Allah, sampaikan pahala dan keutamaan, misalnya sholat ini, puasa ini, sedekah ini, surat ini, atau sholawat ini kepada fulan secara khusus dan kepada kaum muslimin semuanya. Kalau saya lebih senang menggabungkan. Apabila ada perbedaan pendapat dari para ulama dan saya melihat ada yang lebih manfaat, lebih maslahat, maka saya akan mengambil yang lebih manfaat atau lebih maslahat. Walaupun dengan cara menggabungkan kedua pendapat para ulama tersebut. Kemudian yang terakhir dari mazhab Hambali, di dalam kitab Syarh Al-Kabir Alamatan Al-Mughni jilid 2 halaman 25 dikatakan sebagai berikut. Faslul qiraati indal qabri, fasal membaca Al-Qur'an di sisi pekuburan. Faslun, sebuah pasal, qala dikatakan wala basa bil qiraati indal qabri. Tidak mengapa dengan cara membaca Al-Qur'an atau berzikir indal qabri di sisi pekuburan. Wa qad ruwiya, dan sesungguhnya telah diriwayatkan an Ahmad, maksud dari Ahmad bin Hanbal, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, idza dakhaltumul maqabira iqra'ul ayat al-kursi salasa maratin qul huwallahu ahad summa qul allahumma inna fadlahu li ahlil maqabir. Imam Ahmad mengatakan, di mana kalian memasuki arena pekuburan, maka bacakanlah ayat kursi salasa maratin 3 kali, kemudian bacakan qul huwallahu ahad. Summa qala, lalu katakan, Allahumma inna fadlahu li ahlil maqabir. Ya Allah, sesungguhnya keutamaan
surat ayat kursi ini dan Al-Ikhlas ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berada di pekuburan. Ini adalah lafaz langsung dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di dalam kitab Al-Muharrir fi Al-Fiqh, Al-Imam Ahmad bin Hanbal jilid 1 halaman 209 dikatakan sebagai berikut. Wa hadza dhahir kalam Imam Ahmad fi riwayatil Mawarzi. Dan ini adalah nyata ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Mawarzi. Idza dakhaltumul maqabir faqra'u ayat kursi wa salasa maratin wa qul huwallahu ahad. Di mana kalian memasuki arena pekuburan, maka bacakan ayat kursi 3 kali. Kemudian bacalah qul huwallahu ahad. Maksudnya adalah surat Al-Ikhlas. Summa qala, kemudian katakan Allahumma inna fadlahu li ahlil maqabir. Ya Allah, sesungguhnya keutamaan maksudnya ayat kursi dan surat Al-Ikhlas diperuntukkan bagi orang-orang yang berada di kuburan, yakni sawabuhu, yang dimaksudkan adalah pahalanya. Kemudian yang terakhir di dalam kitab Ar-Ruh halaman 164 sampai 169, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, Nabi SAW pernah berdiri di dekat kuburan sahabat dan berdoa bagi mereka. Syariat telah menetapkan bahwa dosa yang semestinya ditanggung semua orang karena mereka telah meninggalkan sesuatu yang sifatnya fardu kifayah menjadi gugur jika ada yang mewujudkan maksud dari pelaksanaan amal fardu tersebut meskipun hanya dilakukan oleh satu orang saja. Allah juga menghentikan panasnya kulit mayat yang berada di dalam kubur karena tanggungan atau hutang-hutangnya dilunasi oleh orang yang masih hidup, dan meskipun yang wajib itu merupakan ujian bagi hak orang yang dibebani kewajiban. Nabi SAW mengizinkan pelaksanaan haji dan puasa atas nama orang yang sudah meninggal, meskipun kewajiban itu merupakan hak ujian dalam haknya. Beliau juga menggugurkan sujud sahwi bagi makmum selagi sholat imam masih sah dan tidak harus ada sujud sahwi. Bacaan Al-Fatihah menjadi kewajiban imam dan dialah yang menanggung atas nama makmum ketika harus sujud sahwi. Bahkan membaca yang semuanya juga menjadi milik makmum yang ada di belakangnya. Adakah perbuatan baik orang-orang mukallaf lain dengan menghadiahkan pahala bukan merupakan cermin kebaikan Allah, sementara Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan? Makhluk Allah merupakan satu keluarga. Orang yang paling dicintai di antara mereka adalah orang yang paling bermanfaat bagi keluarganya dan yang lainnya. Jika Allah mencintai orang yang memberikan manfaat kepada keluarganya dengan memberikan seteguk air, seteguk susu, atau sepotong roti, maka bagaimana dengan orang yang memberikan manfaat kepada mereka selagi mereka dalam keadaan lemah dan membutuhkannya, terputusnya amal dan kebutuhan mereka kepada sesuatu yang dapat menuntun mereka lebih besar daripada kebutuhan mereka yang dahulu? Orang yang paling dicintai Allah ialah yang memberikan manfaat kepada saudaranya dalam keadaan seperti ini. Alhamdulillah, secara ringkas sudah disampaikan, secara ringkas dan cepat, karena sangat banyak keterangan-keterangan dari para ulama-ulama yang saya kutipkan dalam hal ini. Tapi pada intinya, sebagaimana yang diucapkan tadi oleh Syekh Ibnu Qayyim, bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang tuanya, pada kerabatnya, dan juga kepada kaum muslimin yang sedang membutuhkannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama senantiasa mendoakan, memberikan pahala, memberikan amal soleh kita selagi kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, dan kita kirimkan sebagai bentuk hadiah pada orang-orang yang telah mendahului kita. Karena sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran dalam surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Allah yang mencatatkan semua apa yang dilakukan oleh orang yang mati, wa asarahum, dan jejak-jejak peninggalan mereka. Kemudian semuanya akan dicatatkan dalam kitab yang nyata. Jadi dapat kita pahami bahwa dalam hal ini, dan harus diperhatikan, ada orang yang hidupnya itu pendek tetapi memiliki kehidupan yang panjang. Dan sebaliknya, ada orang yang memiliki kehidupan yang panjang tetapi kehidupannya pendek.
Betapa banyak orang-orang yang kehidupannya pendek, umurnya pendek, tapi kehidupannya panjang dan bermanfaat. Mereka adalah orang-orang yang dibekali oleh Allah berbagai macam keilmuan, amal soleh, dan senantiasa. Wa asarahum. Dan setelah mereka meninggal dunia, mereka senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang telah mereka kerjakan setelahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bisa melestarikan jejak-jejak ulama-ulama soleh, amaliah para nabi, keluarga nabi, para wali, dan semoga juga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua, kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kepada semua saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, di mana saja berada. Itu saya ingin sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.